Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 2307400056. Saya mahasiswi dari Universitas Malikus Saleh, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah aplikasi komputer dengan dosen pengampu Ibu Ririn Rahayu SPD MPD. Pernahkah kamu berpikir apa sih kira-kira yang bisa menyatukan bangsa yang majemuk ini? Ya, benar. Jawabannya adalah bahasa. Dari Sabang sampai dengan Merauke, dari pelosok desa hingga kota metropolitan, bahasalah yang bisa menjadi jembatan komunikasi yang mempersatukan kita semua. Penasaran bagaimana bahasa bisa mempersatukan bangsa yang beragam ini? Yuk ikuti terus video ini sampai akhir untuk mengetahui jawabannya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan utama kita, yakni mengenai bahasa sebagai pemersatu bangsa, ada baiknya kita pahami terlebih dahulu apa itu bahasa. Menurut Ali Syahbana, bahasa adalah ucapan, pikiran, dan perasaan manusia dengan teratur dengan memakai alat bunyi. Berdasarkan definisi ini, bahasa dibagi atas dua bagian, yakni yang pertama ada madi atau isi berupa pikiran dan perasaan, dan bagian yang kedua adalah lahir berupa bentuk yang berwujud bunyi jika bahasa itu diujarkan dan berwujud huruf-huruf jika bahasa tersebut tertulis. Nah, secara faktual bahasa itu berwujud 3 dimensi, yakni dimensi bahasa lisan, dimensi bahasa tertulis, dan dimensi bahasa isyarat. Nah, di antara ketiga dimensi bahasa ini, bahasa yang terpenting adalah bahasa lisan. Sebagai sebuah sistem, maka bahasa ini terbentuk oleh suatu aturan, kaidah, atau pola-pola tertentu, baik dalam bidang tata bunyi, tata bentuk kata, maupun tata kalimat. Nah, bila aturan atau kaidah atau pola ini dilanggar, maka komunikasi dapat terganggu. Nah, adapun lambang yang digunakan dalam sistem bahasa adalah berupa bunyi, yaitu bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, karena lambang yang digunakan berupa bunyi, maka yang dianggap primer di dalam suatu bahasa adalah bahasa yang diucapkan, atau yang sering disebut sebagai bahasa lisan. Nah, selanjutnya apa itu pemersatu? Pemersatu berasal dari kata dasar satu. Pemersatu adalah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama, tetapi maknanya itu berbeda. Nah, pemersatu juga memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda, sehingga pemersatu dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Pemersatu juga dapat diartikan sebagai orang yang mempersatukan atau alat yang mempersatukan. Nah, dalam konsep bahasa sebagai pemersatu bangsa, maka dapat kita pahami bahwa bahasa merupakan alat untuk mempersatukan bangsa. Nah, selanjutnya definisi dari bangsa. Bangsa merupakan sekumpulan orang yang memiliki kesamaan asal, keturunan, adat, bahasa, dan sejarah, serta berpemerintahan sendiri.
Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi. Misalnya saja, bangsa Indonesia. Nah, bangsa Indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah, yakni wilayah Indonesia. Lalu kira-kira apa sih fungsi dari bahasa? Ya, seperti yang kita ketahui, fungsi utama dari bahasa adalah sebagai alat komunikasi, dan hal ini berlaku bagi semua bahasa. Adapun secara umum, fungsi bahasa itu dibagi menjadi 3 bagian utama, yakni fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. Nah, yang pertama itu adalah fungsi ideasional, yaitu fungsi bahasa untuk membentuk, mempertahankan, dan menjelaskan hubungan di antara anggota masyarakat. Kemudian yang kedua itu ada fungsi interpersonal, yaitu menyampaikan informasi di antara anggota masyarakat. Lalu yang terakhir atau yang ketiga itu adalah fungsi tekstual, yaitu berfungsi untuk menyediakan kerangka pengorganisasian wacana yang relevan dengan situasi. Nah, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia ini dibagi menjadi bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa standar IPTEX, dan bahasa dalam pembangunan nasional. Bob Dolcer telah memaparkan beberapa sifat dari bahasa. Seperti yang dapat kita lihat bersama, sifat-sifat bahasa tersebut terbagi menjadi 10. Yang pertama itu adalah bahasa adalah sebuah sistem, kemudian bahasa berwujud lambang, bahasa berupa bunyi, bahasa itu bermakna, kemudian bahasa bersifat konvensional, bahasa itu unik, bahasa itu universal, bahasa itu produktif, bahasa itu dinamis, dan bahasa itu bervariasi. Selanjutnya, analisa bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang besar. Beraneka ragam suku bangsa ada di Indonesia, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Di Indonesia terdapat 748 bahasa dari bermacam-macam daerah. Setiap orang yang berasal dari setiap suku memiliki karakternya masing-masing, mulai dari adat, kebiasaan, bahkan bahasanya. Dalam bersosialisasi dibutuhkan peran bahasa untuk memberikan pengertian terhadap apa yang kita ucapkan. Nah, karena bangsa kita memiliki ratusan bahasa, maka haruslah ada bahasa negara yang berperan sebagai alat pemersatu. Nah, sebagai sarana untuk percakapan yang digunakan oleh orang dari berbagai macam suku bangsa untuk berkomunikasi. Oleh karena itu, digunakanlah bahasa Indonesia dan terjadilah komunikasi yang saling mengerti terhadap apa yang dibicarakan. Disitulah fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang pemersatu. Pembahasan yang terakhir adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional adalah untuk alat pemersatu bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, ras, dan antar golongan bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai dengan Merauke. Fungsi pemersatu ini atau kebinekaan sudah dicanangkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang merupakan unsur ketiga bahwa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dengan menggunakan bahasa Indonesia,
rasa kesatuan dan persatuan bangsa dari berbagai etnis terpupuk. Kehadiran bahasa Indonesia di tengah-tengah ratusan bahasa daerah tidak menimbulkan sentimen negatif bagi etnis yang menggunakannya. Sebaliknya, justru kehadiran bahasa Indonesia dianggap sebagai pelindung sentimen kedaerahan dan sebagai penengah ego kesukuan. Nah, dalam hubungannya sebagai alat untuk menyatukan berbagai suku yang mempunyai latar belakang budaya dan bahasa masing-masing. Bahasa Indonesia justru dapat menyerasikan hidup sebagai bangsa yang bersatu tanpa meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya serta latar belakang bahasa etnik yang bersangkutan. Nah, itu dia peran bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.